Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam untuk kita semua, untuk jemaat yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam persekutuan doa malam. Saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita ingin lebih dalam lagi rindu akan Tuhan. Kita naikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, selalu memberikan kami kesempatan yang baik ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan bersatu hati, jemaat GMI Emmaus ya Tuhan. Kami mau bersekutu, berdoa di hadapan Tuhan. Berkati persekutuan kami ini, sekalipun kami tidak dalam tempat yang sama, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kembali untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan pujian. Bapa, sentuh hatiku.
sentuh hati kami setiap waktu, seperti air yang mengalir tiada berhenti. Demikianlah rindu kami, sentuh hati kami Tuhan, untuk menjadi hati yang baru, hati yang dimurnikan, sehingga kami boleh seperti emas yang indah. Inilah rindu kami Tuhan. Kami telah membuka hati kami, siap disentuh oleh kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, malam ini kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Emmaus yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat seekor ulat yang tidak bermetamorfosa, bagi sebagian orang ulat adalah binatang yang menjijikkan, binatang yang membuat kita geli. Dan saya yakin tidak banyak orang yang suka pada ulat, terutama perempuan gitu. Pada proses berikutnya, jika seekor ulat mau bermetamorfosa, mau berubah dirinya, maka ia menjadi kepompong. Namun masihlah tetap seekor binatang yang belum disukai oleh banyak orang. Bentuknya masih menggelikan, bentuknya masih menjijikkan dan tidaklah indah. Tapi pada proses berikutnya, ketika kepompong merelakan dirinya untuk bermetamorfosa, ia menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang dan mengagumkan banyak orang. Kupu-kupu yang terbang sangat kita sukai. Kita terkagum-kagum melihat keindahannya. Dan tak jarang orang akan mengejar-ngejar kupu-kupu, ingin menangkapnya, bahkan ingin memilikinya. Inilah proses perubahan yang sempurna dan menakjubkan. Dari sesuatu yang sangat menjijikkan menjadi sesuatu yang sangat indah dan menakjubkan. Seorang tokoh di dalam Alkitab tidak pernah membayangkan dirinya mengalami perubahan yang menakjubkan dalam hidupnya. Perubahan yang terjadi pada tokoh ini bukan saja mengubah dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dapat mengubah dunia melalui misi perjalanannya, melalui tulisan-tulisannya yang mengisi sebagian besar perjanjian baru, dan pemikiran-pemikirannya yang sangat memberkati dan menginspirasi banyak orang. Tentu kita kenal dengan tokoh ini. Ia adalah Saulus. Bagaimana perubahan itu terjadi pada dirinya? Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing ayat ini. Saulus adalah seorang pemuda yang dibentuk dalam tradisi Yahudi yang sangat kental, yang sangat dalam dan sangat berakar untuk menaati hukum Taurat secara mutlak. Pembentukan pribadi yang sangat mendalam dalam warisan budaya Yahudi telah menggiring Saulus untuk membela agama Yahudi, sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya. Oleh karena itu, dengan semangat yang berkobar-kobar, Saulus ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus yang baginya itu adalah ancaman terhadap orang-orang Yahudi. Namun, satu peristiwa yang menakjubkan terjadi. Pengejaran Saulus berakhir terhenti di dekat kota Damsyik. Ketika sebuah cahaya yang menyilaukan matanya tidak mampu lagi membuat dia melanjutkan perjalanan dan merebahkannya ke tanah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di momen inilah Saulus berjumpa dengan Tuhan yang akan dianiayanya dan menuntutnya untuk mengambil sebuah keputusan perubahan tujuan hidup. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan
telah menghasilkan perubahan tujuan hidup yang drastis pada saat itu. Dari seorang pembela agama Yahudi menjadi seorang pembawa kabar baik tentang Kristus bagi orang Yahudi. Ini satu perubahan yang drastis. Perubahan tujuan hidup yang terjadi pada Saulus. Yang akhirnya ketika dia mengambil keputusan, sikap untuk mau diubahkan, namanya juga diubahkan menjadi Paulus. Kini Paulus adalah ciptaan baru. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita tadinya seperti ulat dan kepompong yang menjijikkan, namun punya satu kesempatan untuk diubahkan oleh Kristus menjadi seindah kupu-kupu melalui perjumpaan dengan dirinya. Paulus ingin agar kita yang telah berjumpa dengan Kristus dan telah diubahkan benar-benar menyikapi proses perubahan ini, proses metamorfosa, proses transformasi, proses perubahan yang merupakan anugerah Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan merubah tujuan hidup kita, merubah gaya hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita ke arah Kristus. Kalau dulunya ke segala sesuatu ke arah diri sendiri, kini ke arah Kristus. Tujuan hidup kita, pola pikir kita, cara pandang kita, semua berubah ke arah Kristus. Dengan inilah kita bisa menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi pribadi yang indah karena segala sesuatu dalam diri kita sudah diubahkan seperti indahnya Kristus. Malam hari ini, rindukah kita berproses menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi pribadi yang indah bagi Kristus dan bagi sesama? Selanjutnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Allah sudah menganugerahkan kita perjumpaan dengan dirinya yang mampu mengubahkan hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Dan Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam setiap langkah dan proses perubahan diri kita. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu, tapi ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru yang indah, yang dapat menyukakan hati banyak orang, terlebih menyukakan hati Kristus. Malam hari ini, ketika kita memeriksa banyak hidup kita yang belum menyikapi satu anugerah, proses transformasi itu ada buat kita. Mari hari ini datang di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuhlah hatiku, ubahlah hidupku supaya menjadi indah di hadapan-Mu, menjadi berkat buat banyak orang di sekitarku. Mari tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Rendahkan hati untuk diperiksa, diselidiki, disentuh oleh Tuhan. Supaya proses transformasi kita sempurna menjadi pribadi yang indah. Biarlah Tuhan menyentuh kita hari ini dengan kasih-Nya yang ajaib. Untuk menyadarkan kita bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan baru karena kita sudah berjumpa dengan Dia. Dan Dia rindu kita menyikapi dengan tujuan hidup yang diubahkan, cara pikir, cara pandang, pola hidup yang diubahkan juga. Mari datang di hadapan Tuhan, berdoalah secara pribadi. Katakan, sentuh hatiku Tuhan, ubah hidupku untuk menjadi emas yang murni. Bapa
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, inilah rindu kami, sentuh hati kami untuk terus mengalami proses transformasi perubahan hidup sebagai ciptaan baru, sehingga kami bisa menjadi seperti emas yang murni, seindah kupu-kupu yang disukai oleh banyak orang. Demikian doa kami malam hari ini. Kami ingin perjumpaan kami dengan Kristus sanggup mengubahkan seluruh hidup kami menjadi ciptaan baru yang indah, memuliakan Tuhan, dan menyukakan hati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Pakailah hidup kami Tuhan, bentuk bejana hati kami seturut kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus yang setia menolong kami dalam transformasi hidup kami sudah berdoa dan bermohon. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian Hatiku Tenang. Pertolonganmu. Percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dan ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan menaikkan setiap permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian ini kembali, Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Katakan sekali lagi, pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur untuk ibadah online yang sampai saat ini bisa berjalan dengan baik. Kita masih bisa bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita. Kami datang pada malam hari ini Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, untuk segala berkat kecukupan yang Tuhan sudah berikan ya Bapa, sehingga kami ya Tuhan merasakan lawatan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bangga ya Bapa, punya Allah yang sebaik Engkau, yang sudah berkarya atas kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kami tetap bisa beribadah, bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah ya Tuhan. Kami tetap bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita juga berdoa untuk kesetiaan dari setiap jemaat gereja yang ada di Indonesia ini, yang tetap setia untuk bisa mengikuti ibadah online. Kita juga bersyukur untuk kesetiaan para hamba Tuhan, para aktivis-aktivis gereja yang sampai saat ini setia melayani ibadah online. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita ini. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau Tuhan tetap melawat setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan, untuk terpanggil ya Bapa, untuk bisa memiliki kerinduan, untuk bisa menyembah dan beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan, untuk kesetiaan daripada para hamba-hamba Tuhan
dan para aktivis gereja ya Tuhan, yang sudah berjerih lelah ya Tuhan melayani ibadah online. Kiranya Tuhan juga menaruh hati yang terus penuh dengan kesetiaan kepada Engkau, bukan untuk manusia ya Tuhan, tetapi semua itu ya Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, lawat setiap jemaat dan setiap kami di tengah-tengah ibadah online yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga berdoa untuk Indonesia ini. Kita terus menopang dalam doa untuk para pemimpin negara kita pada saat ini yang sudah Tuhan pilih. Kiranya juga mereka tetap memiliki komitmen dan motivasi yang benar untuk masyarakat Indonesia ini. Kita juga berdoa pada malam hari ini untuk setiap program-program pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, sehingga segala penyaluran dana-dana bisa tepat sasaran untuk setiap masyarakat yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami menopang dalam doa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, untuk setiap pemimpin kami dari jajaran yang paling tinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat bagi mereka, kebijaksanaan, motivasi yang baik ya Tuhan, komitmen yang baik, sehingga mereka juga dapat melayani setiap kami masyarakat Indonesia dengan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala kesulitan yang mereka hadapi saat ini, memikirkan segala sesuatu yang terbaik, kiranya Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau memberkati program pemerintah ya Tuhan, untuk bisa memperhatikan setiap masyarakat yang mengalami krisis ekonomi ya Tuhan. Biarlah penyaluran dana-dana ya Tuhan bisa tepat sasaran ya Tuhan untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kami juga Tuhan bisa merasakan cinta dan kasih Tuhan di tengah-tengah kecukupan yang Tuhan sudah berikan untuk kami masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita juga berdoa pada malam hari ini. Kita berdoa untuk kesadaran daripada masyarakat dalam menjalankan anjuran daripada pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu PSBB. Kiranya juga setiap masyarakat diberikan hati yang taat dan tertib untuk bisa menjalankan anjuran dari pemerintah ini. Kita juga berdoa pada malam hari ini. Kita terus topang dalam doa untuk setiap pasien-pasien atau korban-korban daripada COVID-19 agar diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk tim medis yang berjerih lelah untuk bisa melayani setiap masyarakat, sehingga mereka juga bisa menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Kami berdoa pada malam hari ini juga Tuhan. Kami di tengah-tengah keadaan sulit ini, di tengah-tengah pada saat ini masih menyebarnya virus COVID-19 ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Ada banyak korban yang terkena ya Tuhan oleh karena virus ini, yang mengalami sakit ya Tuhan. Berdoa menopang ya Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang pada saat ini sedang berjuang ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan ya Bapa. Engkau menjadikan ini ya Tuhan
sehingga iman mereka semakin takut akan Engkau. Kami berdoa kepadamu kesembuhan menjadi milik mereka Tuhan. Kami juga berdoa menopang dalam doa untuk setiap para medis yang memiliki tanggung jawab di bidang kesehatan. Tuhan, Engkau topang mereka, Engkau berikan hati yang penuh dengan kesabaran ya Tuhan, kesetiaan untuk bisa melayani setiap masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan rasa tanggung jawab yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian pertolongan. Saatnya kita berdoa untuk GMI Emmaus di tempat ini. Kita terus menopang dalam doa untuk rencana pembangunan daripada gereja GMI Emmaus di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang berkarya di tengah-tengah rencana dan kerinduan setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat GMI Emmaus. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan rohani dan pergumulan hidup yang saat ini kita alami. Biarlah di tengah-tengah keadaan ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau tetap melawat kami jemaat GMI Emmaus di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan untuk kerinduan daripada jemaat di tempat ini, untuk pembangunan gereja ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau yang selalu ada di pihak setiap jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tim yang ada dalam pengurusan surat-surat yang dibutuhkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan ya Bapa, kemampuan, sehingga kerinduan ini bisa terwujud oleh karena kehendak Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin kami tidak bisa bertatap muka beribadah ya Tuhan. Kami terus menopang dalam doa. Kiranya Engkau memberkati setiap pertumbuhan jemaat Tuhan GMI Emmaus di tempat ini. Biarlah di masa-masa sulit ini ya Tuhan, jemaat Tuhan mengalami lawatan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka doakan di hadapan Tuhan, kesedihan hati mereka, ucapan syukur mereka, kiranya Tuhan juga yang campur tangan. Biarlah di tengah-tengah keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kami semakin menyatakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan yang menolong kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita juga berdoa pada malam hari ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kita tetap menopang dalam doa untuk Bapak Darwis Ishak, untuk Bapak Tommy yang pada saat ini masih terbaring sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kesembuhan dan pemulihan. Kita juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi. Biarlah kasih Tuhan juga
menyertai keluarga ini. Kita juga menopang mereka dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami ya Tuhan sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkau memberikan berkat kesembuhan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pemulihan ya Bapa, sehingga jemaat Tuhan bisa kembali beraktivitas. Kami terus berdoa untuk Bapak Darwis dan Bapak Tommy yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau tolong berkati keluarga yang mendampingi, berkati obat-obat yang mereka konsumsi ya Tuhan. Berkati ya Bapa, biarlah di tengah-tengah keadaan ini mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan, biarlah berkat kesembuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya setiap kita pada malam hari ini. Ada banyak sekali pergumulan hidup yang kita hadapi. Ada banyak hal, perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti merasakannya. Kita pada malam hari ini membawa setiap pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan apa yang kita rindukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami yang sudah Tuhan percayakan atas kami, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, segala hal yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, baik suka maupun duka, kiranya Tuhan menjadikan itu, membuat kami semakin kuat ya Tuhan, membuat kami semakin melihat bahwa di tengah-tengah kami lemahlah, kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengalaman-pengalaman yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan dan pergumulan hidup kami tetap mau menyatakan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun. Karena ada Yesus yang menjadi sahabat kita. Kita naikkan pujian. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku? Kelaparan, ketelanjangan,
Ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Bahkan satu hal yang indah di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, Engkau sudah menguatkan kami di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, biarlah persekutuan kami ini kami persembahkan, itu berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap doa-doa yang telah kami panjatkan di hadapan Tuhan. Ada suka dan duka ya Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami, tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memohon dengan rendah hati di hadapan Tuhan, sesuatu akan terjadi, sesuatu hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persekutuan doa kami. Kami persembahkan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.